245, episode 46 cerita baru, 2. Rasi, Raja Iblis Keselamatan, telah menempatkan 1 juta koin pada inkarnasi, Yo Jong-hyuk. Pesan sistem bergema di aula dan perhatian Rasi Bintang terfokus pada saya. Saya bertaruh uang saya untuk pertarungan yang jelas-jelas tidak menguntungkan. Tindakan saya membangkitkan minat beberapa Rasi Bintang. Rasi Bintang, guntur hari Kamis menunjukkan kesukaanmu. Rasi Bintang, Bintang Dewi Pagi, menunjukkan kesukaanmu. Namun, hanya beberapa Rasi Bintang yang menunjukkan respons seperti itu. Sebagian besar Rasi Bintang tersapu oleh panasnya judi. Hahaha, kau gila. Jika demikian, saya akan bertaruh 500.000 koin. Predator Brush Swamp, yang bertaruh pada Dewi Bunga Es sejak awal, membuka mulutnya terlebih dahulu. Kemudian Rasi Bintang pengamat mulai bergabung satu persatu. Rasi Bintang, Tranquil Island Gourmet, telah menempatkan 20.000 koin di Rasi, Sugelingling. Rasi Bintang, Master of the White Castle, telah menempatkan 30.000 koin di Rasi, Sugelingling. Pesan-pesan itu mengalir keluar. Sebagian besar dari mereka adalah pesan yang memberikan koin kepada Dewi Bunga Es, Sugelingling. Saya adalah satu-satunya yang ada di pihak Yo Jong-hyuk. Rasi Bintang, Queen of the Darkest Spring, telah menempatkan 300.000 koin pada inkarnasi, Yo Jong-hyuk. Hah? Aku secara refleks melirik Persepone yang memberikan senyum misterius. Aku bertanya dengan nada sedikit khawatir. Apakah itu akan baik-baik saja? Mengapa Anda bertanya apakah itu akan baik-baik saja? Saya adalah orang yang tidak punya jawaban. Mungkin bukan apa-apa bagi Persepone untuk bertaruh 300.000 koin. Ngomong-ngomong, ada seorang pria usil di sampingku. Perempuan tua, tidakkah Hades mengomeli Anda ketika Anda menghabiskan uang seperti ini? Aku bukan nenek, jadi pembuat produksi massal harus memedulikan kata-katamu. Seorang wanita tua seusiamu harus makan dengan cukup. Awasi mulutmu kecuali kamu ingin terjebak di Tartarus. Tunggu, apakah kamu bertaruh juga? The Mass Production Maker menertawakan pertanyaan Persepone. Konstelasi, pembuat produksi massal, telah menempatkan 150.000 koin pada inkarnasi, Yo Jong-hyuk. Pembuat produksi massal memandang saya dan berkata, saya tidak bertaruh banyak karena saya tidak menerima banyak emas dari penyelesaian tas Dok Kaebi bulan ini. Bahkan, dia bertaruh dengan harga yang tepat untuk pedang Eoren yang aku beli. Mungkin tidak akan ada penghasilan selain dari biaya komisi. Bagaimanapun, saya berterima kasih kepada mereka. Berkat ini, Rasi Bintang yang lebih bersemangat adalah taruhan koin. Rasi Bintang, Dewi Kegembiraan dan Perayaan, telah menempatkan 50.000 koin di Rasi Bintang, Sugelingling. Koin-koin yang ditempatkan pada taruhan semakin bertambah dan segera melampaui 6 juta koin. Sekarang Rasi Bintang Asosiasi Gourmet tidak dapat membantu mengalihkan pandangan mereka ke satu tempat. Mati, bunuh dia dengan cepat. Aku akan membunuhmu jika koinku hilang. Mereka tidak berbeda dari penonton manusia di arena. Saya merasa sangat senang meskipun mengalami cerita ini. Pembuat produksi massal tertawa seolah dia membaca hatiku. Aku sudah melalui cerita ini jadi aku lapar akan cerita ini. Mungkin tidak. Apakah itu Rasi Bintang atau manusia, mereka semua hanyalah anak-anak di depan cerita. Ngomong-ngomong, apakah ada peluang menang? Apakah kamu merasa tidak nyaman? Tidak, tidak seperti itu. Jika tidak ada kesempatan untuk menang, aku harus berhasil. Lebih tepatnya, saya harus membuatnya menjadi pengganda tinggi. Jika Yo Jong-hyuk meninggal, babak ini akan hancur. Jika situasinya seperti ini, lebih baik melakukannya dengan benar. Keterampilan eksklusif, sudut pandang pembaca maha tahu, telah diaktifkan. Kami tidak bisa kalah. Anda tidak dapat terhubung dengan target saat ini. Sial, Yo Jong-hyuk, saya masih menerima pesan ini. Namun, itu bukan satu-satunya metode. Bio. Baat. Ketika saya menunggu, Bio menggerakkan tangannya dan sebuah panel pribadi muncul di depan saya. Layar segera terbuka. Predator Brush Swamp berteriak dengan aneh dan mengeluarkan kabut beracun yang mengerikan. Uak. Semua orang yang tersentuh oleh asap menjerit saat mereka teroksidasi. Menilai dari kondisi Predator Brush Swamp, ia menggunakan sekitar sepertiga dari statusnya. Sepertiga sudah cukup untuk merusak venue. Rasi Bintang di sekitarnya juga mendukung penggunaan probabilitas. Dasar tempat itu terbelah oleh kaki monster itu. Itu adalah kekuatan destruktif yang mengerikan. Namun, itu tidak sekuat dibandingkan dengan Peace Land atau Dark Castle. Pada saat itu, para dewa luar telah turun. Tetap saja, tidak ada jaminan bahwa situasi ini lebih baik daripada Peace Land atau Dark Castle. Di Peace Land, ada paradoks Baekchung, Kyrgios. Di Dark Castle, ada pedang pertama Goryo. Lalu siapa yang hadir sekarang? Rasi Bintang, Raja Iblis Keselamatan, sedang melihat inkarnasi Yo Jong-hyuk. Yo Jong-hyuk mengerutkan kening pada pesan saya. Petik 2. Kim Dokja, apakah pekerjaan Anda selesai? Petik 2. Rasi Bintang, Raja Iblis Keselamatan, mengatakan masih dalam proses. Masih. Pada saat ini, bayangan kecurigaan memenuhi mata Yo Jong-hyuk. Yo Jong-hyuk menatap Brush Swamp Predator dan bertanya, mungkin. Apakah orang ini muncul karena kamu?
Bajingan itu memperhatikan dengan cepat. Petik 2. Kim Dokja. Dia dipenuhi dengan kemarahan yang luar biasa. Saya mengulurkan tangan sebagai permintaan maaf. Rasi, Raja Iblis Keselamatan, telah mensponsori 100 koin untuk inkarnasi, Yu Jonghyuk. Aku tidak membutuhkannya. Kemudian Predator Rawa Brush pindah. Dia adalah kadal kuno yang mengatur semua rawa di planetnya. Perwujudan kepalanya tiba-tiba bangkit dari belakang Dewi Bunga Es yang telah menjadi kadal. Ada teriakan mengerikan saat inkarnasi dicabut dari tubuhnya. Si kadal menjerit dan bergegas maju, mengayunkan ekor besar ke arah Yu Jonghyuk. Ekor kadal itu menghancurkan pertahanan diri Yu Jonghyuk dan dia dipukul dengan keras. Kuk. Yu Jonghyuk tampaknya belum mencapai tahap transendensi kedua. Yah, mustahil bagi Yu Jonghyuk untuk mencapai tahap transendensi kedua hanya dalam waktu 2 minggu. Itu bisa disebut bakat iblis sehingga dia bisa menggerakkan Dewi Bunga Es tahap pertama ke kondisi seperti itu. Maka tidak ada banyak waktu. Rasi Bintang, Raja Iblis Keselamatan, membuat permintaan. Yu Jonghyuk telah mengalami sudut pandang pembaca maha tahu beberapa kali dan harus saya apa yang saya minta. Ngomong-ngomong, reaksi Yu Jonghyuk tidak terduga. Aku tidak mau. Rasi Bintang, Raja Iblis Keselamatan, mengatakan jika ini terus berlanjut, semua orang akan mati. Aku tidak akan mati. Rasi Bintang, Raja Iblis Keselamatan, mengatakan ini bukan saatnya keras kepala. Saya tidak yakin bisa merobohkan monster itu bahkan jika saya menggunakan elektrifikasi dalam tubuh Yu Jonghyuk. Mungkin ada cara untuk menggunakan dinding keempat seperti terakhir kali, tetapi itu hanya mungkin untuk Rasi Bintang yang menggunakan keterampilan mental. Yu Jonghyuk menggunakan gerakan kaki yang cepat untuk menyerang dan Predator Brush Swarm sekali lagi menyiapkan racunnya. Berdasarkan jumlah percikan di sekitar mulutnya, ini adalah serangan yang sangat menghancurkan. Saya mendesak Yu Jonghyuk tetapi Yu Jonghyuk bersikeras. Pergi dan lakukan apa yang harus kamu lakukan, Kim Dokja. Saya panik dengan tindakan tak terduga itu. Tidak, mengapa bajingan ini begitu keras kepala hari ini? Aku buru-buru melihat sekeliling. Karena seperti ini, saya harus meminjam tangan lain, bahkan jika kompetisi seni bela diri hancur. Di tempat ini, hanya ada satu orang yang cukup kuat untuk membantu kami. The Breaking the Sky Sword Sein, Namgung Minyong. Dia adalah pembangkit tenaga listrik yang tidak akan didorong oleh Kyrgios atau Chok Jungyong. Dengan demikian, dia bisa berurusan dengan monster ini sendirian. Segera setelah itu, saya menemukan Breaking the Sky Sword Sein duduk di antara hadirin sambil makan kue. Rasi Bintang, Raja Iblis Keselamatan, meminta bantuan. Terlepas dari pesan saya, Breaking the Sky Sword Sein hanya terus mengunyah kue. Dia terkadang memberi pangsit kepada Breaking the Sky Master yang berbaring di sebelahnya. Di kursi di bawah mereka, Yang Hayong dan Han Myungoh duduk berdampingan sambil makan kue. Apa yang dilakukan manusia ini? Kemudian saya sekali lagi mengirim pesan. Rasi Bintang, Raja Iblis Keselamatan. Pada saat ini, Yu Jonghyuk berbicara. Petik 2. Shin Yosung. Apakah kamu mendengarkan? Bio muncul bersamaan dengan kata-kata ini. Kurung siku buka. Baat. Matikan layar Kim Dokja. Bio melirik Yu Jonghyuk seperti itu sulit. Saya tidak tahu berapa banyak ingatan Shin Yosung bertahan tetapi ketika saya memikirkannya, kedua orang ini memiliki hubungan yang sangat kompleks. Namun demikian, ini adalah cerita dari sebelum kelahirannya. Sekarang berbeda. Tidak ada alasan bagi Bio untuk mendengarkan Yu Jonghyuk ketika dia dok kaebi saya. Namun Bio yang duduk di pundakku tiba-tiba menatapku dengan ekspresi menyesal. Baat, baat. Petik 2. Bio. Baat, kuoh. Ada akting yang absurd dan Bio pura-pura tertidur. Pada saat yang sama, panel pribadi saya mati dan penampilan Yu Jonghyuk menghilang. Anda telah terputus. Tidak, apa ini? Saya tidak tahu apa yang terjadi. Kenapa Bio bertindak seperti ini tiba-tiba? Tidak ada penyebutan situasi ini dalam Ways of Survival yang direvisi. Wah. Tiba-tiba terdengar jeritan dan saya mengalihkan perhatian ke panel yang terpasang di atas panggung. Bahwa Rasi Bintang yang terkejut mulai bergerak ke arah panel. Persepone dan pembuat produksi massal juga mendekati panel. Layar itu sepenuhnya dikaburkan oleh lebih dari 100 Rasi Bintang yang berkumpul di depannya. Tidak, tunggu sebentar, mari saya lihat. Saya mencoba memasukkan celah, tetapi gugusan Rasi Bintang terlalu keras. Yang bisa saya dengar hanyalah suara guntur dari layar. Tetap saja, itu jelas dari suaranya saja. Itu adalah Breaking the Sky Thunder Sword. Itu adalah pedang guntur yang asli, tidak seperti apa yang telah kucuri. Tampaknya menjadi pukulan yang menghancurkan ketika Brush Swamp Predator mengeluarkan teriakan besar. Jawabannya jelas bahkan tanpa melihat. Untungnya, ada Breaking the Sky Sword Sein. Aku menghela nafas lega. Yu Jonghyuk tidak terluka karena Breaking the Sky Sword Sein telah bertindak. Berkat ini, kompetisi seni bela diri akan dibatalkan tetapi itu lebih baik daripada Yu Jonghyuk sekarat. Lalu seseorang tiba-tiba berteriak. Oh, murid dari Breaking the Sky Sword. Mengalahkan keindahan pedang langit. Memecah keindahan pedang langit. Kita seharusnya tidak meremehkan seni bela diri inkarnasi. Bagaimana ini? Bukankah itu hanya kekuatan transendensi? Hahaha,
Itu kemampuan yang menarik. Apakah itu sesuatu yang dilakukan orang Asgardian? Ini bukan seleraku. Suara-suara sejati di aula menjadi panas karena alasan yang tidak diketahui. Rasi Bintang, Prisoner of the Golden Headband, tercengang. Rasi Bintang yang suka mengubah seks sedang berjuang dengan kesenangan. Konstelasi, Hakim Api Setan Iblis mencucurkan air mata kesal. Saluran dan ruang perjamuan. Saya pusing karena pesan tidak langsung yang datang dari mana-mana. Koin saya. Tidak, koin saya. Wah. Tidak, apa yang sedang terjadi? Saya menahan napas dan menggunakan status saya untuk bergerak melalui rasi bintang. Saya hampir tidak mencapai bagian depan panel dan serangan kilat luar biasa lainnya datang dari layar. Seluruh layar menjadi putih karena petir yang kuat. Cahaya perlahan memudar dan begitu menghilang, abu hitam berserakan seperti salju. Di depan mataku, seorang lelaki berdiri diam. Penampilan Yu Jong-hyuk yang mengangkat pedangnya dengan ekspresi sombong. Di bawah kakinya sementara kadal raksasa hangus oleh kilat. Yu Jong-hyuk melangkah keluar dari tubuh kadal dan berjalan ke salah satu sudut venue, mengeluarkan sesuatu yang hitam yang telah terpasang. Tidak ada tempat kedua dalam kompetisi ini. Itu adalah pedang setan hitam. Jadi, ini milikku. Kemudian suara pembawa acara terdengar. Pemenang kompetisi seni bela diri telah ditentukan. Saya tidak tahu bagaimana hal seperti itu mungkin terjadi. Aku menggosok mataku dan melirik lagi. Situasinya masih sama. Itu bukan melanggar sein pedang langit tapi Yu Jong-hyuk. Pemenangnya adalah Breaking the Sky Sword Beauty, Yu Jong-hyuk. Tidak, apa-apaan Beauty Breaking the Sky Sword? Pertanyaan saya tidak bertahan lama. Itu karena pesan sistem yang luar biasa yang memasuki telingaku. Subskenario, taruhan asosiasi gourmet telah selesai. Anda telah memenangkan taruhan. Kamu telah memperoleh cerita baru. Cerita, Miracle Gambler, telah diperoleh. Lalu ada suara koin jatuh. Kompensasi subskenario telah diperoleh. Saya secara refleks memeriksa jumlah koin saya. Angka-angka perlahan berderit, seolah-olah itu terlalu sulit untuk ditangani. Koin yang dimiliki, 1.986.725 C. Koin yang dimiliki, 2.790.876 C. Koin yang dimiliki, 3.890.875 C. Koin-koin yang taruhan rasi bintang ditumpuk seperti salju di saldo saya. TL, Rainbow Turtle.